Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4, yaitu ada tuas atau pengungkit, kemudian yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, dan yang keempat ada roda bergandar atau roda berporos. Pesawat sederhana itu fungsinya sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Yang pertama kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit digunakan untuk memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Akan tetapi tuas tidak bisa mengurangi besar usaha. Untuk mencari besarnya tuas, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu beban itu kita menggunakan rumus LK kali F sama dengan B dikali LB, di mana LK itu adalah lengan kuasa dan LB itu adalah lengan beban, F itu gaya yang diberikan, dan W itu adalah berat bebannya. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanis kita bisa menggunakan KM sama dengan W per F, W per F atau LK per LB. Jadi ada dua rumus, kalian boleh pilih salah satu. Dilihat contoh soalnya, seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Besarnya keuntungan mekanik dan gaya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah titik-titik. Nah, pertama kita harus mencari dulu apa saja yang diketahui. Lihat di sini, ini adalah titik tumpunya ya, titik tumpu. Jarak titik tumpu ke anak ini disebut sebagai gaya lengan kuasa. Kemudian jarak titik tumpu ke bebannya, ke batunya ini disebut sebagai lengan beban. Jadi diketahui LK sama dengan 180 cm. Kemudian lengan bebannya, jarak titik tumpu ke beban, LB-nya sama dengan 20 cm. Nah, 360 Newton ini batunya ya, berarti ini bebannya, W-nya sama dengan 360 Newton. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik dan gaya kuasa. Nah, keuntungan mekanik tadi bisa menggunakan rumus W per F, atau juga kalian bisa menggunakan KM sama dengan LK per LB. Nah, yang sudah diketahui itu LK dan LB-nya. Nah, berarti kita bisa mencari keuntungan mekanisnya menggunakan LK per LB. LK-nya dilihat dari soalnya ini, LK-nya adalah 180 ya. Jadi 180 dibagi LB-nya di sini adalah 20. Nah, 180 dibagi 20 berarti 9 kali ya. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 9 kali. Kemudian kita mencari gaya kuasanya. Rumusnya tadi apa? F dikali LK sama dengan W dikali LB. Ini sebenarnya boleh bolak-balik ya. Boleh LK dulu dikali F atau LB dulu dikali W, sama aja ya. Nah, karena F-nya belum diketahui, tetap F dikali titik itu dikali ya, LK 180 sama dengan W-nya 360 dikali LB-nya adalah 20. Nah, besarnya F sama dengan 360 dikali 20. Nah, kalian lihat 180 di sini itu kita pindah ke sana. Karena di sini itu perkalian, kita pindah ruas melewati sama dengan, maka nanti dia akan menjadi kebalikannya dari perkalian itu apa? Pembagian, berarti dibagi 180. Nah, dilihat jenius di sini 360 dibagi 180. Itu berapa? 2 ya. Nah, jadi F-nya itu adalah 2 kali 20. Berapa? 2 kali 20 itu 40 Newton. Jadi gaya kuasa yang diperlukan untuk mengungkit batu adalah 40 Newton. Yang kedua, bidang miring. Bidang miring ini merupakan bidang datar yang berbentuk miring. Semakin landai bidang miring, maka semakin besar keuntungan mekanik yang diperoleh. Contoh benda yang bekerja menggunakan prinsip bidang miring yaitu ada sekrup, kemudian ada pisau, ada tangga, ada jalan yang berkelok-kelok, ada paku, kapak, dan bor. Nah, dilihat
Kalau tadi dalam pengungkit itu ada LK dan LB, lengan kuasa dengan lengan beban. Nah, di bidang miring itu ada S dan H. S itu adalah panjang bidang miringnya ya. Kemudian kalau H itu adalah tinggi bidang miringnya. Nah, untuk mencari besarnya gaya kuasa kita bisa menggunakan rumus F kali S sama dengan W kali H. Atau kalau misalkan kita mau mencari keuntungan mekaniknya, kita bisa pakai dua cara ya, bisa W per F atau S per H. Silakan pakai cara yang manapun boleh, asalkan dilihat yang diketahui di soalnya itu apa ya. W-nya itu sama kayak di pengungkit, W-nya itu adalah beban, F-nya itu adalah gaya kuasa. Nah, dilihat di sini contoh soalnya, apabila berat balok adalah 210 Newton, besarnya gaya kuasa dari soal di bawah ini adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu yang diketahui dari soal ini. Berat balok berarti apa? W-nya ya, W-nya 210 Newton. Kemudian tinggi bidang miring itu adalah hanya 20 cm dan 60-nya itu adalah apa? Panjang bidang miringnya 60 cm. Yang ditanyakan adalah gaya kuasanya, maka F kali H, bukan H ya, F kali S sama dengan W dikali H. F-nya akan kita cari. Nah, S-nya itu adalah 60 sama dengan W-nya 210 dikali H-nya 20. 60-nya kita pindah ke sana ya, jadinya apa Jenius? 210 dikali 20 dibagi 60 ya. Nah, ini tuh bisa kita coret. Di sini 3 ya, jadinya ini 1. Berarti F-nya itu adalah 210 dibagi 3 ya. 210 bagi 3 itu berapa? 70 Newton. Nah, sebenarnya dari soal ini tuh nggak ditanyain keuntungan mekanisnya, tapi coba kita akan mencari keuntungan mekanisnya. Nah, KM itu kalian bisa mencari dengan rumus apa? S per H. Kalian lihat S-nya itu berapa? 60 per H-nya itu adalah 20. Berarti keuntungan mekanisnya itu adalah 3. Kalau misalkan kalian mau pakai rumus W per F juga boleh ya. W per FW-nya dilihat 210, F-nya 70. Nah, jawabannya juga sama ya, keuntungan mekanisnya sama-sama 3. Kalian boleh pakai rumus yang mana aja, asalkan yang di soalnya itu diketahui. Yang diketahui itu apa? Kalau yang diketahui W sama F ya kalian pakai W per F. Tapi kalau yang di soalnya itu yang diketahui S sama H-nya, ya kalian pakainya rumusnya S per H. Oke, jadi itu tadi pembahasan soal pengungkit dan bidang miring. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.